Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai pendaftaran CASN tahun 2021, baik itu P3K Guru maupun CPNS. Karena pendaftaran P3K Guru dan CPNS ini akan dibuka secara serentak teman-teman, yang mana nanti teman-teman diminta untuk membuat akun dan mengunggah beberapa dokumen. Dan pada video kali ini kami akan memberikan ketentuan dalam membuat akun dan mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan. Jadi buat teman-teman perhatikan ini baik-baik agar nantinya tidak terjadi kesalahan ataupun kendala-kendala dalam melakukan pendaftaran CPNS maupun P3K ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K Guru maupun CPNS ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman beberapa ketentuan dalam pendaftaran akun di sscsnbkn.go.id baik itu CPNS maupun P3K Guru. Nah, jadi buat teman-teman perhatikan ini baik-baik agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan TMS ataupun tidak memenuhi syarat. Karena sudah ada beberapa pelamar teman yang TMS ataupun tidak memenuhi syarat karena kurang teliti dalam membuat akun ataupun dalam mengunggah dokumen di sscsn ini. Kita lihat di sini, ini adalah unggahan dari BKN teman-teman. Hai Sobat BKN, Mimin ingatkan sekali lagi, jangan sampai kalah sebelum berperang karena ketidaktelitian. Sudah ada 3% atau 5.074 pendaftar yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Double cek sebelum klik akhiri proses pendaftaran. Nah, di sini ada sekitar 5.074 yang tidak memenuhi syarat ataupun TMS. Artinya pelamar ini tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman perhatikan ini baik-baik. Sebelum akhiri proses pendaftaran, alangkah baiknya teman-teman cek terlebih dahulu data ataupun dokumen yang sudah diunggah. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Jadi seperti itu. Karena apabila teman-teman sudah mengklik akhiri proses pendaftaran, maka semua data ataupun semua dokumen yang diunggah ini sudah tidak dapat dirubah lagi. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Dan di sini kami akan memberikan beberapa ketentuan dalam mendaftar akun maupun mengunggah dokumen di sscsn ini agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan TMS ataupun tidak lolos seleksi administrasi ini. Kita lihat di sini, bagaimana jika data nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga atau KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP saya tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akun. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau kota masing-masing untuk konsolidasi data. Dan yang kedua, menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai format berikut, yaitu NIK, nama lengkap, nomor kartu keluarga, nomor telepon, permasalahan. Kemudian kirimkan ke nomor yang tertera di sini, yaitu WA ataupun SMS ataupun email. Nah, jadi sebelum mendaftar pastikan antara NIK dan KK ini sudah sesuai teman-teman dengan data yang ada di Dukcapil. Karena apabila kedua data ini tidak sesuai, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan bisa membuat akun di sscsn. Dan ini artinya ini akan menghambat pendaftaran dari pelamar tersebut. Jadi pastikan mulai dari sekarang teman-teman sudah mengecek apakah NIK dan juga KK-nya ini sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Karena ini nanti otomatis akan terintegrasi teman-teman dengan data yang ada di Dukcapil tersebut. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika muncul informasi NIK sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran? Silakan akses halaman helpdesk sscsn. Kemudian pilih menu NIK didaftarkan orang lain dan lengkapi form isian tersedia. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pengisian data nama yang benar? Nama yang diisikan adalah sesuai nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Nah, jadi tanpa gelar teman-teman. Kemudian selanjutnya, apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan? Untuk formasi P3K Guru dan CPNS tahun 2021, setiap pelamar hanya dapat melamar satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Nah, jadi teman-teman hanya boleh mendaftar satu formasi jabatan pada satu instansi dalam satu periode pendaftaran. Jadi perhatikan baik-baik. Kemudian yang selanjutnya,
Apakah yang dimaksud dengan periode pendaftaran? Periode pendaftaran adalah satu kurun waktu tertentu di mana beberapa instansi yang membuka pendaftaran pada waktu yang bersamaan. Kemudian, bagaimana jika kode CAPTCHA tidak terbaca atau tidak tampil? Lakukan clear history, bersihkan riwayat, kemudian refresh browser Anda. Kemudian, bagaimana jika tempat lahir saya tidak ada di referensi ataupun tidak ada menu di portal SSCASN? Data tempat lahir yang digunakan sampai pada daerah tingkat 2 kabupaten atau kota pada saat Anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Pastikan data tempat lahir yang Anda ketikkan benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi, maka dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan menuju ke halaman helpdesk SSCASN. Nah, jadi yang diisikan ini adalah setingkat kabupaten atau kota, teman-teman. Jadi apabila nanti tempat lahirnya ini setingkat kecamatan, maka teman-teman pilih yang setingkat kabupaten atau kotanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana jika perguruan tinggi saya tidak tersedia di referensi? Silakan akses halaman helpdesk SSCASN, kemudian pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Nah, jadi ini buat pelamar yang nantinya perguruan tingginya ini tidak tersedia di referensi portal SSCASN. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan pendaftaran akun SSCASN 2021, apakah bisa langsung login untuk melanjutkan pengisian biodata pendaftaran? Setelah melakukan pendaftaran akun SSCASN 2021, maka Anda dapat langsung melakukan pengisian biodata pendaftaran dengan login menggunakan NIK serta password yang sudah dibuat di halaman akun. Nah, jadi apabila teman-teman sudah membuat akun, maka teman-teman bisa langsung mendaftar baik itu CPNS maupun P3K dan mengisi beberapa dokumen dan juga mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengecek lowongan pendaftaran yang tersedia? Silakan akses halaman SSCASN dan kemudian pilih menu layanan informasi, info lowongan, kemudian lengkapi form isian yang dibutuhkan. Nah, jadi ini buat pelamar yang ingin mengecek lowongan pendaftaran yang tersedia, baik itu CPNS maupun P3K. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika saat pengisian pendaftaran koneksi terputus? Pastikan koneksi internet yang digunakan dalam kondisi stabil. Refresh ulang browser yang digunakan, login kembali jika diperlukan, lalu ulangi proses pendaftaran. Nah, jadi seperti itu teman-teman ketentuan dalam pendaftaran akun SSCASN BKN.Go.id. Jadi buat teman-teman perhatikan baik-baik agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan TMS atau tidak memenuhi syarat. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.